gue di training sama operator dan front office lama. Cantik kalau gue ya kan. Indosmart Sakti selamat pagi. Aduh, so kayaknya ya itu. Lo aja kan. Saat itu gue terima tahu kayak gitu. Gue tuh kalau inget itu ya gila ya, gokil ya. Gue coba semua berawal dari situ. Enggak tadi yang halo, selamat pagi. Kayak gitu. Ya, selamat pagi Indosmart Sakti gitu. Ya. Oh ya manis banget ya, dia nggak tahu gue barbar banget. Gila, gue sekian lama gak dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Terang. Hari ini kita kedatangan seorang manajer artis. Manajer bang. Manajer dari Tiwi. Yes. Ada Mbak Riri, tepuk tangan dulu untuk Mbak Riri. Iya. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, ini udah lama juga nggak ketemu dia. Susah, eventnya banyak. Amin ya Allah. Bong, nih gue tetangga loh pada aja ya. Tetangga gue ini. Ini sudah melanglang buana di dunia permanajeran artis ya. Tapi sekarang lagi megang TV ya? Yes. As a personal manager? Personal manager. Bukan road manager? Bukan. Personal manager. Gimana manager banget tapi sekarang TV sama Titu lagi ya? Sama Tika lagi ya? Iya, kebetulan sekarang Titu jalan lagi ya. Kayak project reunian gitu ya kan. Serius tapi santai. Oh, sersan sih. Sersan. Iya. Serius tapi santai nih. Apa ada single baru? Oh iya, pastinya ada single baru. Udah launch? Ya kan? Udah rilis. Bisa didengarkan semua platform yang ada pastinya. Oh, gitu. Judulnya apa sih? Judulnya apa? Lagunya apa sih? Kamu nanya. Kamu nanya. Itu judulnya. Silakan dicari di YouTube bisa, Spotify bisa, terus Weezer, Joox bisa, semua banyak deh. All the platform pokoknya. Tapi kalau ngomongin Tiwi, Tika, Titu tuh dari zaman gua seumuran gak sih? Sama gua seumuran lah ya. Umur berapa sih? Gua 31. Jangan ngomongin umur lah, gak enak lah ini. Seumuran lah sama gua lah. Pokoknya dari zaman gua kelar sekolah sih ya. Itu dari apa sih sebenarnya? Dari ajang pencarian bakat ya, Afi, betul. Oh, Afi Indosiar tuh nggak salah. Iya, betul. Jadi biasanya konser pakai naga tuh. Oke. Iya bener kan, Indosiar trendnya gitu tuh ya kan. Benar banget tuh. Keluar single baru lagi, Tiwi sama Tika akhirnya reunian. Yes. After mereka berpisah tuh berapa lama tuh? Lama, mereka vakum tuh berapa lama ya? Maksudnya adalah 10 tahun, bahkan mungkin lebih kali ya, gitu. Lebih ya? Iya, lebih ya. Hampir 14 tahun kalau nggak salah. Ya kemarin kayaknya baru kok hampir 14 tahun. Oh, mohon maaf kalau salah ya. Aduh, saya agak-agak lupa ya kan berapa lama mereka asik dengan project mereka masing-masing. Yang tren banget dulu, ikonik banget ya itu Oke. Bilang saja Oke. Wah, dulu tuh zaman-zaman gua muda lah ya. Kayak tua banget ya. Ingat dong, Oke, sekarang mature. Kita generasi penolak tua ya kan. Oke. Ini udah jalan lagi. Reuni kemarin sempat main di itu ya. Ya, Everblast ya kemarin ya. Itu bawain lagu Oke juga? Bawain dong, pastinya. Tapi itu lagu Oke itu sering dipakai anak TikTok kan? Iya pasti. Itu yang gue bilang rezeki nggak ada yang tahu tuh, lagu yang udah sekian lama mendem. Betul. Atau yang dari dulu nggak orang banyak tahu, tapi bisa naik sekarang. Nah, gitu. Itu dia ya. Tuh perkembang zaman. Zaman tuh luar biasa. Makanya kalau lu bikin karya, bikin aja. Iya. Kita nggak tahu duitnya kapan adanya. Betul sekali. Tapi lu as a personal manager Tiwi udah berapa lama? Kalau sama Tiwi itu sebenarnya dari mau awal pandemi deh. 2019 ya. 2020 ya. Oh, sorry 2020 iya. Itu dari awal pandemi sama dia? Iya, gitu. Masuk mau pandemi tuh udah sama dia gua. Gitu. Baru masuk pada lu. Baru masuk. Pandemi langsung. Pandemi. Berat ya, Wak. Berat banget. Itu berat banget sih pandemi, gila itu semua lini kena lo. Aduh, selesai ya kan. Apalagi dunia entertain ya. Banyak yang cancel job. Bukan cancel lagi ya kan. Ya, akhirnya kita harus banting setir dikit, tapi sekarang bisa lagi lah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali berjalan. Banyak konser lagi sekarang. Alhamdulillah. Terakhir megang TV baru aja di Everblast atau ada lagi kemarin?
Terakhir di Everblast kemarin. Ini belum ada lagi. Belum ada lagi. Ada nanti ya semoga ada lagi ya teman-teman. Enggak lah. Ada 1-2 ya masih ada 1-2 lah. Tapi anak-anak yang mungkin yang lulus sekolah 2018 kali ya, 18, 17, 18, 19 tuh. Betul. Tuh kena tuh 18, 2007, 2008, 2009 tuh. Iya betul. Zamannya Titu tuh. Betul. Karena Titu itu kalau nggak salah itu 2007 ya. Ya kan? Cuma gua tuh apa namanya juga sempet jadi gua tuh di Titu tuh dulu tuh roadman terus ke personal. Gitu. Oh dari roadman dulu? Iya gitu. Jadi sebenarnya kita di dalam satu manajemen kita punya business manager dan produser gitu. Dulu kita semua roadman, cuma si produser selalu bilang enggak lah kalian tuh yang udah get into langsung sama si talent, jatuhnya lebih udah ke personal gitu. Oh iyalah, orang lawas berarti, wah ya kan? Wah dong gue, ya kan? Tapi ribet gak sih TV? Enggak, cewek karena dari kemarin gini loh. Ini definisi ribetnya nih apa nih? Enggak, dari kemarin kan gua sama road manager Firza nih. Terus cowok semua gitu loh. Ini baru kali ini nih first ladies yang ada di sini nih. Ladies. TV sendiri gimana menurut lo? Enggak, maksudnya TV itu anaknya mandiri loh. Beneran. Dia tuh maksudnya apa yang dia bisa kerjain sendiri dia kerjain sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang terlalu mandiri dan gua ngerasanya yang ada manajernya, jangan apa-apa dikerjain sendiri. Wah, jangan gitu TV, manajer lu gabut. Gua suka gitu ya kan. Tapi bagus lah ya dia, maksudnya enggak yang ribut apa ya, cewek kan biasanya. Ya sebenarnya mau ini mau itu enggak. Dia tuh ya maksudnya mungkin karena memang dia juga udah lama jadi talent ya gitu kan ya. Jadi dia tuh udah tahu mesti gimana gitu. Jadi nggak yang ada keribetan ada. Masih aman ya gitu. Aman, alhamdulillah insyaallah aman. Terus kenapa bisa kepikiran nih reunian? Siapa ya pencetus reunian lagi nih? Oh enggak, jadi tuh sebenarnya lebih kayak gini ya. Kadang-kadang TV itu sebenarnya semua berawal dari TV loh, gitu kan ya. Kan begitu sekarang ini begitu pandemi udah selesai ya, banyak juga talent-talent lama yang bermunculan gitu betul. Nah, di TV itu kadang-kadang mau undang TV dong buat talk show, boleh kali sekalian nama Tikanya. Awalnya kayak gitu. Oh, jadi bukan ada project duluan ya? Nggak ada project kita bikin reuni untuk ngeluarin single baru, nggak ada ya? Nggak ada. Sebenarnya sama sekali tidak ada pemikiran ke sana awalnya. Iya, gitu. Awalnya berawal dari TV dulu. Iya, sering berdua. Toh waktu itu awalnya kan Tika TV. Bukannya Titu, cuma kan ya kan mereka udah tahu nih identik sama Titu gitu kan. Awalnya cuma ya Tika TV, Titu, Tika TV gitu kayak gitu-gitu kan awalnya gitu. Nah, terus, yang diundang untuk talk show siapa dulu? Ya karena gue personalnya TV, ya udah pasti kan TV ke gue. Iya, gitu. TV dulu berarti. Mereka tuh pasti akan selalu bilang, aku mau sekalian barengin sama Tika dong, gitu kan. Karena Tika juga punya personal manager sendiri sebenarnya gitu. Akhirnya collapse. Iya. Tiap talk show begitu. Iya, rata-rata tiap talk show, mau games, mau apa pasti. Susah sih ya, udah sepaket. Nah, itu dia. Karena orang-orang taunya Titu, ya kan? Gitu. Yang video klipnya di pantai. Ya ampun, dia hafal banget, luar biasa. Cara anak musik juga kan. Oh iya. Nah itu awalnya talk show, terus udah keseringan talk show, akhirnya lu atau personal manager si Tika yang... Enggak, mereka berdua yang ngobrol. Terus cerita ke kita gitu. Jadi personalnya mereka sendiri ya, yang pengen kayak kita barengan lagi deh. Gini gitu kan, iseng ya. Balik lagi iseng berhadiahnya mereka nih. Iseng ya, bikin lagi cari single gitu. Nah, ya kan kita tanya sana sini gitu kan. Akhirnya mereka berinisiatif buat Titu kan dulu secara business manager dan yang ngebentuk adalah Mas Jana ya, Bapak si Jana, ya kan gitu. Terus mereka akhirnya ngobrol-ngobrol, coba kita minta tolong sama Mas Jana aja yuk, gitu ceritanya. Jadi istilahnya, jadi gini loh, posisinya sekarang adalah Titu ini punya manajer sendiri. Masing-masing?
Enggak, secara titu. Udah, secara titu. Iya, manajer itu Mas Jana. Mas Jana. Gitu. Kalau lo sendiri personal. Tika juga punya personal manajernya sendiri. Iya. Gitu cerita. 3, Wak, Pak manajernya, Wak. Enggak lah. Kami berkolaborasi dengan baik dan benar. Itu, cari-cari yang bersinergi dengan baik lah. Ya. Nah, Gitu. terus akhirnya dari situ tercetuslah untuk ide bikin single. Yes. Karena yang rame sekarang gara-gara TikToker itu siapa, gue lupa namanya tuh. Apa Cepmek? Iya, cepmek gitu lah. Model video klipnya lagu itu juga dia. Oh gitu, gue belum sempet nonton soalnya. Tonton dong, guys. Gue belum sempet nonton, maklum lah banyak ini. Abis sibuk. Enggak, banyak ini orderan pijit. Oke, nah, akhirnya video klip dia juga ya, karena ngambil kata-katanya dia juga ya. Iya, betul sekali. Untuk prosesnya berapa lama tuh untuk jadi single itu? Itu cepet, Bes. Jadi lagu ada beberapa. Ini kebetulan ciptaannya Dodi Kangen Band, tetap. Mas Dodi. Karena kan beberapa lagu itu juga ciptaannya Kangen Band, kayak Brownies, Lelaki Cadangan itu kan ciptaannya Dodi. Gitu. Iya, gue baru inget Lelaki Cadangan. Gila, lama banget itu. Lawas banget. Tapi banyak yang request loh. Banyak ya lah. Kan? Kalau kita ada perform off air, ketika nyanyi itu semua orang masih nyanyiin, alhamdulillah. Kita masih singelong yang kayak gitu-gitu. Itu sih menurut gua ear catching ya, maksudnya lumayan nempel gitu. Kan? Pas Bener, nempel. bener. Mas Dodi yang nyiptain akhirnya. Itu ya. Konsul lah sama dia, gue bikin single gini. Kebetulan manajernya si Mas Jana ngobrol, itu mau jalan lagi nih gitu kan. Ayo dong lagu gitu. Jadi ada beberapa pilihan lagu yang dikasih. Abis itu pilih yang ini aja sama anak-anak gitu. Kayaknya nggak nyampe 3 bulan deh. Oh, cepet dong. Seriusan ya, nggak nyampe 3 bulan loh. Cepet 2 itu. bulan apa? Iya. Milih lagu ini mensinkronize masing-masing schedule, ya kan? Betul. Ya take lah gitu kan. Ayo ini minggu depan bikin klip ya ini. Ayo ntar lagi rilis gitu aja udah. Wah, Ceng-ceng. cepet ya itu kadang kalau kita udah dapat sinergi yang enak sama tim gitu kan. Kayak lu sama Tiwi, terus personal manajernya PM-nya Tika, terus Mas Jana, Mas Dodi, itu kan satu circle juga sebenarnya kan. Betul, iya satu circle. Iya, naik bareng-bareng lah. Kita dapat duit juga bareng-bareng lah gitu. Jangan ada sikat-sikatan. Kamar mandi disikat. Iya. Curhat dikit kan gua. Aduh gue ya kan, bukan lagi. Nek, tapi sebelum lu sama Tiwi di 2020. Karena gue ketemu lu waktu itu pertama, waktu itu udah lama juga ya, 10 tahun ya, 2013 ya. Iya, 2013 ya? Di salah satu booth ya. Gue sama siapa waktu itu ya? Masih sama itu yang lama lah. Ya sebutlah pilot gitu kan. Iya, biar dia yang nyebut aja. Berarti sama pilot ya, sama pilot dari tahun berapa sih? Pilot itu gue SMP, lu tahu gak? Enggak, gue tuh nggak megang pilot dari awal, ya kan. Gue tuh megang pilot tuh di pertengahan, ya kan, yang memang personilnya semuanya ganti kecuali vokalisnya RZ waktu itu. Nah, yang lucunya nih, yang gue kaget ya. Jadi gue dulu tinggal di tempat ini gitu kan, terus ketemu sama anak pilot. Jadi tuh sebenarnya gue nggak kenal sih, tahu pilot itu dari zaman gue SMP, las SMP lah, kelas 3. Jadi sepupunya RZ itu teman gue, yaitu teman SMP gue. Nah, yang lebih lucu lagi ketemu ketemu Mbak Riri ini di 2013 lagi megang pilot. Udah megang pilot? Belum, gue belum 2013 masih warawiri. Gue tuh megang pilot kalau gue nggak salah tuh 2016. Oh iya, 2016. 2016 Des, kita maksudnya kita memang kenal sebelum 2016 gitu. Nah, ketemu lagi 2016 lu megang pilot. Jadi gue pindahan rumah nih, ya, pindahan rumah. Nah, rumah gua depan-depanan sama vokalisnya pilot, nggak taunya. Aduh, emang dunia sempit dulu. Sempit. Berarti lah sama pilot dari 2016. Lama tuh ya, sampai 2020 lumayan dong. Iya, 2019 lah. 2019. Oh, berarti lu sempat off setahun dong? Iya. Gabut setahunan tuh ya? Kebetulan ada membantu beberapa project teman-teman ya kan, gitu. Enaknya punya teman banyak gitu. Alhamdulillah nggak nganggur-nganggur. Tapi awal-awal lu berkarir apa sih, Mak? Maksudnya yang kan lu megang pilot, pilot kan sepanjang hidupku tuh lagu udah long last banget tuh ya, sama kayak lagu-lagunya The Rain begitu udah lagunya tuh udah wah banyak deh. Nah, sekarang kita ngomongin awal-awal
lo habis megang Pilot, sekarang megang Tito, Tika, TV ya, TV. Awal lu masuk ke dunia entertain. Wow. Awalnya gue terjebur dengan baik dan benar. Nah, gue keren awalnya lu coba-coba. Nggak, ada gue makanya kayak gue bilang tadi ya, gue kuliah apa, terus abis itu gue bahkan nggak lulus loh kuliah karena sebenarnya gue nggak suka kuliah itu. Berarti lu sama gue. Perihal kakak sepupu gue, lu daftar kesana semua lu diterima ya kan, udahlah lu kuliah itu tempat baru kok, maksudnya belum pernah ada juga kok manajemen transportasi gitu, serah deh gitu gue. Itu apa sih maksudnya lu berarti berkaitan dengan semua transportasi dong? Iya, karena gue tuh ada apa namanya manajemen taksi ya kayak gitu, apa sih kereta apian kayak gitu-gitu gue belajarnya ceritanya, karena kan gue darat, jadi kan ada darat, laut, udara. Iya betul. Nah gue dapetnya di darat. Di daratnya. Iya. Kereta api, terus taksi. Gitu-gitu. Semuanya tuh. Iya. Nah lu ngapain tiba-tiba nyemplung ke dunia permanajeran ini? Kakak sepupu gue. Jadi kan setelah selesai itu gue ambil apa namanya tuh kursus dulu ceritanya kan. Setelah gue nggak ini, nyokap bokap gue udah lah kamu mau kursus bahasa Inggris kayak dulu apa-apa gitu. Kerja gue tuh justru nggak langsung kerja kecemplung di sana, enggak. Berarti lu mengundurkan diri dong? Dari enggak ngelanjutin kuliah dong? Iya, karena nggak, gue udah bilang nggak, I'm give up. Aku nggak suka, udah. Terus gue Oke. Ya, bokap-nyokap gue deh ya, terserah aja lah mau gimana. Selalu deh mau ngapain deh. Selalu aja mau apa deh, katanya gitu. Udah gue sempet ambil source apa gitu-gitu. Terus gue sempet kerja di tiketing, bantuin teman gue lah. Tiketing konser? Enggak. Tiketing apa nih? Ini apa namanya, travel gitu. Oh travel, oke. Terus apa namanya, jadi checker di restoran. Oh iya, oke. Panjang ya perjalanannya. Soalnya kakak sepupu gue itu, dia waktu itu adalah promotion internasional di salah satu label lawas. Ya kan? Oke. Ini udah mulai into nih ya. Gitu. Dia bilang gini, Dek, lu mau kerja nggak? Ngapain? Front office. Di mana? Di tempat gue lah. Kan jauh, Mbak. Mau nggak? Ya udahlah. Gue tuh orangnya kayak gitu. Sombong ya. Lu dikasih kerjaan pilih lagi lu. Ya. Best itu di Jelambar. Oh iya sih. Rumah gue di Cibubur. Iya dong. Jadi apa kabar? Coba gue bilang, coba kata nyokap, "Ih, kamu sana lah, mumpung ada kakak sepupu kamu tuh di sana." Gitu. Oke. Front office. Ngapain kerjanya? Ya gue nggak tahu. Ya, gue belajar nggak ada. Ya kayak biasa aja, lu terima tamu, lu terima telepon. Jadi dia front office plus operator telepon. Wah, sibuk dong ente. itu ya let's say itu buletin Indosmart Sakti. Oh iya. Kan itu kerja gue. Okay. Gue dateng ya kan, gue nunggu sejam, terus di interview 15 menit, cuma yang kamu bisa ini gini. Ya udah oke, besok masuk ya. Hah? Besok? Jangan besok, Pak. Saya belum siap apa-apa, Pak. 15 menit dong gue di interview. Dia cuma bolak-balik, oh kamu pernah kuliah tapi nggak selesai, tapi kok iya Pak, tapi ngerti cerita, oh iya Pak, bisa, oh ya udah oke, besok ya. Gaji kamu sekian, gue cuma yang, jangan besok boleh, saya belum beli baju kerja Pak. nggak tapi gini loh, maksud gue tuh kadang orang-orang pinter itu kalah sama orang beruntung, Mak. Iya gak sih? Lu termasuk orang yang beruntung loh. Gue ditawarin langsung. 1-2 sahabat-sahabat gue memang selalu bilang you are a lucky bastard sih. Kalau mereka selalu bilangnya kayak gitu. Iyalah. Cuma bingung, udah kerja. Gitu gue. Oh iya ya, pada saat itu gue diterima nih. Gitu. Kerja nih, gitu gue. Ya Tuhan, udah. And then akhirnya besoknya lu masuk? 2 hari kemudian gue minta masuk. Hari? Ya karena gue nggak punya baju kerja kantoran ya, mohon maaf ya kan. Udah ya kan, terus gue di training sama operator dan front office lama. Cantik kalau gue ya kan. Indosmart Sakti selamat pagi. Aduh, langsung kayaknya ya Megi. Lo aja makan. Saat itu gue terima tahu kayak gitu. Gue tuh kalau inget itu ya, gila ya, gokil ya. Gue cuma semua berawal dari situ. Enggak tadi yang tadi halo, selamat pagi. Kayak gitu. Ya, selamat pagi Indosmart Sakti gitu ya. Oh ya, manis banget ya, dia nggak tahu gue barbar banget. Gila, gue sekian lama gak dengerin suara operator ya. Gue dengerin aslinya gitu loh ternyata loh. Ya gila ya, suara yang tertiwa suara gue.
Tapi suara doang tuh pada aslinya, halo, matanya kemana-mana. Begitu gue tuh temen gue tuh apa? Iya. Jadi awal di situ, lo masuk di situ. Iya, jadi gue masuk, gue tuh 5 tahun loh di sana. Jadi 2 tahun. Awet ya, Seriusan, itu kalau buat gue salah satu tempat gue kuliah, jadi gue tahu apa dunia permanajeran dan entertainment di situ. Karena belajar itu iya. nggak harus di sekolah, nggak harus di kampus gitu. 2 tahun setengah gue di depan, maksudnya di front office Di front tuh gue udah office. tahu, gitu kan. Jadi kan maksudnya gini, mungkin beberapa manajer dan bos gue di dalam mungkin melihat luasnya gue melayani orang ya kan gitu. Karena kan di zaman itu label gue itu artisnya tuh naif, Oh iya. netral, Laluna, Lalu, apa namanya tiket juga, terus pokoknya artis-artis yang lumayan Stinky. Laluna sih yang gua. Iya. Gila Laluna. Gua SMP semua ya. Nah, kan gue adalah gerbang pertama yang ketika mereka mau ketemu produser gue, iya, kan iya gue dong. gitu. Nah itu pertama kali gue kenal mereka. Maksudnya mereka baik gitu kan, banyak ngobrol sama gue, dan gue kadang-kadang suka curi-curi, ini gimana sih, itu gimana sih, apa sih kayak gitu-gitu gue. Iya, lu gitu. berarti learning by doing aja udah. Gue otodidak banget sih Bes sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Berarti lu pertama ketemu, iya lu secara dari perkuliahan yang nggak ada nyambung-nyambungnya sama entertain. Terus lu masuk di front office, lu ketemu anak-anak band, Iya. ya let's say mereka artisnya. Iya gitu. Kan yang paling sering kan gue justru ketemu manajer-manajernya. Iya Iya, dong, yang iya. rata-rata yang datang kan manajer-manajernya gitu loh. Sampai ada tuh dulu manajernya netral namanya Mas Puput ya. Itu orang baik banget luar biasa. Jadi kali dia datang, dia tuh kayak punya password buat masuk padahal I'm never request loh. Oke. Oh dia sendiri tuh Ri ceritain katanya, ya? kamu tuh suka coklat nggak sih? Suka lah gitu kan. Oh oke. Besok aku sukanya apa? Silver Queen. Oke. Jadi next dia datang, gue dibawain Silver Queen 5, 6. Gitu, maksudnya cerita-cerita lucunya ya, Iya. gitu kan ya, Banyak gitu ya. iya. Terus kadang-kadang gue di luar itu, zamannya gue masih di luar, mereka tuh suka yang ngobrol sama bos gue gini, si Riri lah suruh kesini lah, ngapain suruh makan bareng sama kita? Cuma buat ketawa-ketawa doang, ketawa nggak sih? Iya, Gitu. menandakan lu tuh cheerful gitu maksudnya, Iya, lu tuh gitu kali. seru orangnya. Nah berjalan 2 tahun setengah, local promotion gue itu resign gitu. Nah, terus jadi kan sebenarnya gue tuh divisi ya jatuhnya gitu kan ya. Jadi kayak divisinya apa namanya label ini minta ke bos gue gitu. Riri gue masukin ke dalam ya gitu kan ya. Kayaknya dia aman deh. Maksudnya dia udah bisa deh lama-lama. Akhirnya lu sambil belajar terus ngeliatin, cuma mungkin orang-orang kantor ngeliatin kinerja lu juga kali ya. Iya mungkin Akhirnya gitu. lu by request suruh ngurusin yang di dalam. Iya, lu Nggak di ngurusin front promo. lagi. Iya, lu ngurusin promo aja lah, dia di dalam gitu. Awalnya itu. Wah, ya karena connecting lu mungkin speak-nya enak gitu loh. Iya mungkin kali ya, Ngobrolnya bawel. enak, Ini gitu. bawel kali ya Iya. gue. Sebenarnya bawel, kalau dibilang bawel gue juga bawel lah. Apalagi gue di atas panggung ya kan. Iya, Anda MC Pak. Iya, itu dia. kan? Tapi itu yang akhirnya memasukkan yang Bagus. akhirnya membuat lo akhirnya ditarik ke dalam. Yes. Jadi Promotion. bagian Local, promotion, iya. local promotion. Yes. Apa kerjaan yang pertama lo kerjain? Gitu. Gak ada. Jadi kan gini, karena gue punya beberapa katalog ya kan ya. Ya standar lah ya sebenarnya, dari mulai ngurusin radio, Oke. ya kan. Preskon. Iya, yang kayak gitu-gitu deh ceritanya gitu. Terus apa namanya, ya promosiin talent-talent gua gitu kan. Maksudnya kalau sekarang berpromosi tuh gampang banget ya secara sosial media ya Medianya kan. udah massive, Wak. Nah, kalau dulu tuh masih setengah mati ya, Wak, gitu. Saya juga dulu anak band mesti Nah. bikin CD ya Yes, kan, betul. demo. Iya, betul. Ngasih ke label itu juga cuma nyampe di security. Nyampe Iya di saya kan? aja. Iya kan? Nyampenya di tempat saya aja. Cuma nyampe dia doang CD gua nih. Nggak masuk ke dalam enggak. Jadi nggak, gue suka masukin ke dalam yang tiba-tiba udah menggunung gitu kan ya. Ini Pak, gitu kan. Udah nanti aja deh ya, gue dengerinnya tadi. Tapi didengerin sama bos gue. Cuma maksudnya waktunya masih yang long lah, itu panjang lah ya. iya, yang kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya lu Udah. ngurusin itu sampai akhirnya Nah, terus gue punya sahabat gitu kan ya. Terus sahabat gue bilang gini, lu nggak pengen
ikut manajemen artis saja sekalian. Di kantor? Kan. Sahabat di kantor apa di mana? Bukan, di rumah. di rumah, ada di rumah. Gitu. Emang enggak ada. Ini nih tempat gua kerja mau bikin label manajemen artis gitu. Oh gitu ya, gitu kan. Emang siapa aja talentnya gitu. Nah, Tika TV itu dulu di situ awalnya. Dulu awalnya? Iya. Gitu. Nah, in that moment itu si sahabat gue ini sebenarnya personal manager itu. Gitu. Lu ikut aja bantuin katanya gitu kan. Bantuin banget gue, iya gitu kan. Jadi awalnya gue bantuin. Nah, manajemen itu baru ngeluarin Kangen Band. Wah, iya. Gitu. Jadi gue masih kerja di situ. Cibubur Pride. Bukan. Di momen itu gue masih kadang-kadang bantuin Kangen. Gitu. Gila itu 2000 berapa Mak? Berarti Mak? 2008an itulah. Ya, serius. Oh, lu masuknya, tapi kan si Kangen Band-nya kan nggak 2008. Enggak. Kangen Band itu udah 2007. Oh iya, karena gue sempat ikut. Wah, gue nggak tahu sih ini momen buat lu yang dulu, karena Kangen Band pernah ada promo di radio. Kita akan bikin lautan pink di Depok Town Square. Ingat gak lo? Itu gue datang ya kan. Mohon maaf. Itu gua datang sama temen gua pakai baju pink, men. Ya, karena dulu Kangen Band nggak ada bentuk visualnya kan. Iya. Lagunya doang kan. Iya. Wah, ini bentukannya kayak apa nih, gitu kan. Masuklah Detos, rame, men. Druk, ya kan. Nggak tahu itu yang bikin eventnya juga akhirnya gua kenal teman gua juga, gitu. And then masuk ke Kangen Band. Iya, gua coba bantu. Ini sih brengsek sih. Jadi gue dikenalin lah sama bos gue waktu itu sebelum jadi bos. Udah lu bantuin aja gini. Emang ada siapa aja mas gitu kan? Nih ada Kangen Band ya kan? Ya maksudnya lah dulu bagaimana orang meng-underestimate band itu, including me. Maksud gue yang maaf waktu itu. Dulu itu cerita yang lama lah ya. Gue cuma yang kangen. Oh ya udah deh gitu kan ya. Nah. Terus ya gue suka, bosnya gue dikenalin dulu apa segala macam. Nah, Tika TV ini masih suka main sinetron gitu kan. Cuma memang sudah ada wacana kalau gue denger ini mau ada Titu ya gitu. Tika sama TV udah kayak gitu dah ceritanya. Nah terus pertama kali gue benar-benar diterjunin itu bukan sebagai manajer artis, diperbantikan gue sebagai backing vokalnya Kangen. Iya waktu itu kayak gitu, itu sih konyol. Lo harus denger itu ini sih pengalaman paling dahsyat buat gue. Maksudnya gini loh, kita semua tahu cerita Dika, cerita lalunya dia gitu kan, bagaimana dia berproses ya kan. Jadi ada satu momen Kangen Band itu kan penyanyi perempuan Eren. Si Eren. Eren masih di Lampung dan belum ke Jakarta dong gitu. Jadi ada satu momen anak-anak Kangen itu harus perform sertijab di salah satu ini. Di base campnya Andika waktu itu. Base campnya Andika waktu itu, ya kan. Ini Aaron belum datang, cuma ada 1-2 lagu yang harus dibawain dan butuh backing vokal. Terus gua ngapain? Ya bantuin. Gue cuma yang, excuse me. Ya kan suara lu juga bagus. Harus banget di sana gua bantuin ya. Sumpah demi apapun, Bos. Lu kebayang ya? Gue coba bilang saat itu gini. Oke, gue nggak mau di atas stage ya. Gue mau di bawah. Begitu gue sampai ke lokasi, ini kan ada pilar. Gue di belakang pilar boleh ya? Gue mau masuk ke sana aja, gue setengah mati, Bes. Takutnya minta ampun, Bes. Ini kali pertama dan pengalaman pertama gue masuk ke asrama itu. Gitu. Berarti lo sama sekali sebenarnya belum pernah sama sekali backingin vokal siapapun. Enggak, dulu gue anak band. Oh iya. Ya, maksudnya jadi ya harus Kangen Band waktu itu pertama kali gue nggak backingin dan itu di. Iya, first time-nya sama dia gitu kan. Gue cuma yang, udah kan. Udahlah, pengalaman gue bilang gini, itu kali pertama dan terakhir ya. Aaron cepet datengin aja ke sini. Gue juga masih punya pekerjaan di tempat lama gue. Tuh, itu nggak ada yang tahu kan lu. Nggak ada yang tahu kan lu cerita itu tuh. Itu sih gila sih. Banyak banget yang akhirnya kebongkar di podcast gue tuh kayak Balki yang roadman-nya Anji tuh pertama kali. Nggak taunya dia juga pernah
bantuin Pare kotak dari awal, nggak ada yang tahu, men. Iya, Itu makanya gunanya podcast gue tuh buat ngebongkar yang kayak gini-gini nih, ya kan? Gue baru, ya ampun, ini kalau bukan tetangga saya nggak mau. Siapa saya itu? Enggak, itu sebenarnya cuma karena Aaron belum datang aja, bukan pada akhirnya gue menetap di situ, tidak. Enggak, itu case-nya cuma pada saat itu karena Aaron belum balik, di belum Jakarta, datang ke Jakarta. belum ke Jakarta itu. Dan gue kan memang belum resmi gue masih di kantor lama, gue masih di Indosuara Sakti gitu. Terus sampai akhirnya karena gue udah kenal, terus memang ceritanya ada momen inilah gue pengen belajar lebih jauh ya tentang permanajemenan gitu. Setelah gue akhirnya ke Positive Art, ya kan? Positive Art, tahu lah ya. Gitu. Tadi lu lagu yang mana tuh? Bakingin Kutuliskan cerita. Itu judulnya apa? Gue lupa aja. tuh. Depannya ini selayaknya engkau tahu. Iya, Ya itu. Nah, jadi yang mungkin pada saat itu ada di situ nih dia backing vokalnya. Enggak lah. Pas saat ada di situ, siapa yang ada di situ? Gue nggak tahu. Ya nggak tahu kan, penonton gue nggak tahu. Ya nggak tahu, gila ya siapa yang ada di situ, serem amat ya siapa yang ada di situ. Tapi ya itu first and last ya. Pertama dan terakhir kalinya. Betul sekali, gue gak mau. Terima kasih. Abis itu Aaron kan datang. Abis itu karena gue udah kenal, gue coba pikir iyalah gue mau cari pengalaman baru juga gitu kan. Terus pas kebetulan ya kan ya, sahabat gue yang gue bilang megang Titu ini awalnya, jadi Titu udah berjalan nih. Titu sudah terbentuk, sudah berjalan. Dia kebetulan memang ceritanya mau ada kepentingan dulu urusan keluarganya, ya kan. Jadi dia mundur dulu di personal manager itu. Nah udah kan, langsung lah gue dia telepon, lu replace gue lah di Titu. Dia bilang tolongin, sekalian lah udah lu masuk aja. Itu kalau nggak salah 2008 akhir 2009 awal. Itu gue langsung ngejob loh. Maksudnya? Langsung event gue. Gue inget banget itu event pertama gue di Lombok sama Titu. Berarti awal masuk langsung berangkat Lombok? Iya. Ditelepon gue sama Mas Diana gitu kan. Gue dengar dari Dini lu udah oke ya di kita ya bla 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 gitu kan. Jadi besok lo berangkat deh gitu kan. Lusa lo berangkat ya. Kemana ya? Ke Lombok. Hah? Gue langsung gitu. Hah? Oh, oke. Gue di Lombok tuh langsung 2 event gue. Oh, itu continuity eventnya? Yes. Maksudnya bukan continuity satu event, event ini selesai satu hari yang sama? Iya. Enggak, 3 hari gue di Lombok. Oh sorry, Mbak Dini waktu itu kalau nggak salah bukan ada kepentingan keluarga, dia ada event di kota sebelumnya. Oh gitu. Dia di kota sebelumnya, tapi Titu udah harus berangkat. Akhirnya gue ngawal Titu duluan, setelah itu Mbak Dini nyusul di event kedua, tapi masih di Lombok. Event yang tadi ya berarti ya? Gitu. Itu event salah satu rokok, tapi gue dapat 2 titik lah di Lombok tuh ceritanya. After itu, setelah itu Mbak Dini baru gue mesti cuti dulu nih ya gitu kan ya, karena gue ada yang harus gue urus gitu kan. Nah gue replace dia buat jadi personality itu waktu itu. Nggak awalnya roadman terus jadi personal gitu. Panjang ya, Wak? Bukan lagi. Tapi tuh cerita-cerita serunya lu. Sama kayak kemarin siapa tuh ya? Oh, Gacul. Krunya Naif juga tuh. Dulu awalnya dia ngejauh sama Naif tuh langsung di mana gitu, gue lupa. Sama Slang juga langsung ke Papua apa tuh. Panjang. Di dunia kayak gini tuh sebenarnya cerita-ceritanya banyak ya. Iya. Banyak banget. Nah, lo dari sekian banyak nih. Dari yang paling berkesan deh. Lo megang pilot udah, terus jadi di front office udah, jadi operator ya kan, terus jadi backing vokal udah. Nah, sepengalaman lo nih, Mak, yang menurut lo paling berkesan buat lo, entah siapapun itu artisnya. Ya semuanya sih buat gue punya ininya anjir gue kok. Oke, kalau kangen tadi yang paling berkesan yang gitu, yang lu backingin di asrama itu. Gue belum terjun jadi manajer artis loh. Iya kan. Iya. Cuma itu salah satu pengalaman yang nggak akan gue lupain sih seumur hidup gue. Selain itu yang berkesan? Banyak ya. Maksud gue setelah Titu ya kita kan gini, Positive Art tuh kan alhamdulillah waktu itu talentnya jalan semua ya gitu kan. Dari di situ tuh ada dari Kangen, Titu, Wali, Hello, Zivilia, yang kayak gitu-gitu semua berjalan ya gitu. Dan gue udah nyicipin tuh satu-satu. Cuma
Secara personal gue adanya di Titu sama di Zivilia. Oh, Zivilia. Iya gitu. Jadi kalau yang paling berkesan sih sebenarnya buat gue ya banyak hal-hal yang berkesan yang gue nggak tahu ya. Nggak bisa diungkapin sih ya. Iya. Tapi gitu kan ya. sampai sekarang nempel banget di pala lo tuh. Entah itu Zivilia, Titu apa yang unik. Selain kangen yang tadi ya, yang lo nyanyi backing di asrama itu ya. Apa ya? Aduh banyak hal sih, Bes. Maksud gue lu bicara kita tuh di lapangannya, Bes ya kan kita kerja tuh di lapangannya macam-macam sih, Bes. Yang kejadian-kejadian yang konyol yang gue pernah sama Zivelia gitu kan ya. Jadi karena event tuh di kota macam-macam ya. Gue lupa lah gue event di kota mana gitu. Apalagi Second City ya, ada aja ya. Tahu, jadi kita tuh mau masuk ke mau ke stage itu. Lo kebayang gue mesti ngebelah penonton. Loh, emang gak ada backstage ya? Gue gak ngerti. Gak ada. Jadi gue coba begini doang. Ini gimana cara kita jalan ya? Gue bilang gitu kan. Enggak, lewat side nggak bisa? Nggak bisa. Semua udah ketutup penonton. Dan gue sih ngelihat saat itu memang koordinasi sama security dan lain-lain tuh memang terbatas gitu. Nah. Jadi gue berangkat, gue mau ke stage itu lewat penonton. Nah. Gue pulang juga lewat penonton, yang gue setengah mati, sampai kejedot-jedot gue, dan hasil dompet drummer gue hilang. Wah, itu dia ya, tangan-tangan. Kita sampai mobil gitu, gue gini, Mbak, dompet gue mana? Ya terus gue bilang gini, ya sudah ya, buat yang ikhlas. Ya, gue mau ngomong apa? Gue bilang gini, obot kribo. Oh iya, obot. Gue cuma bilang, bot, ya udah yang ikhlas aja ya, kita mau gimana? Gue bilang gitu. Nggak, maksudnya itu stage gede, lu nggak ada side-nya buat masuk ke backstage? Itu udah penuh sama penonton. Oh, jadi tetap masuk lewat situ, tapi lu ngebelah dulu. Iya. Dan yang maksud gue, lu kebayang security atau apapun itu bentuknya yang mau ngebelah penonton kan tetap lebih banyak penonton. Oh, iyalah, masanya lebih banyak. Ya Tuhan, gue sampai kalau inget itu ya maksud gue tau lah pasti banyak juga talent lain atau yang ngerasain itu. Cuma maksud gue cuma yang gila ya ini banyak banget pelajaran pengalaman yang gue nggak akan bisa dapat di tempat lain. Nggak bisa. Karena bedanya gini loh, kita tuh di lapangan tuh ada aja kejadian, entah itu konyol, entah itu kejadian-kejadian yang sedih, banyak. Iya, apalagi produksian, entar rigging nggak bisa berdiri. Iya loh, gue pernah satu kali gue stres, gue main Nebrastagi, gue nggak perlu sebut ya, gue nggak perlu mention siapa talent gue gitu. Jadi di momen istri mau melahirkan, kita mau next stage, gue mau pulang, pokoknya gue mau pulang. Anjir. Betul. Terus gimana acaranya? Terus gue cuma bilang gini, yang lo suruh nyanyi siapa? Gua mau gimana nih kita gitu kan. Tapi istri gue mau melahirkan, itu sih gue juga salah satu yang gak lupa. Lu bayangin gue di Brastagi, gue cuma bilang, lu tau gak kita di mana? Di Brastagi, which is itu jauh dong. Sampai lu Jakarta, istri lu udah melahirkan, jadi lu gak ada guna pulang gitu. Jadi lu punya gimana gitu kan. Ya maksudnya, ya, ngadepin yang kayak gitu-gitu yang pada akhirnya jadi cerita buat gue yang ya lo tahu gak sih ya gitu. Ya karena pada intinya Bes, yang kita urus adalah manusia Bes. Betul. Iya kan? Betul. Bukan anak bebek yang lu bisa giring ke kanan atau lu giring ke kiri atau lu enggak gitu kan. Ya. Itu kemarin akhirnya dijelasin juga sama Stephen, roadman-nya Firza. Iya, ngejaga mood artis itu kan susah ya. Sangat susah ya. Tentunya. Jadi kadang ya walaupun sebenarnya kadang kalau di biasa gitu ya, kalau nongkrong biasa mah sebenarnya aman-aman aja. Iya. Cuma pada saat kita kerja nih, mood artis itu sangat, ya jangankan artis gede ya, gue pun kadang kalau nge-MC kalau mood nggak bagus tuh pasti uring-uringan juga gue gitu. Cuma kan yang ya lu tau lah kapasitas untuk teman-teman yang lain tuh sebisa mungkin jangan ngeribetin. Iya betul, itulah kita sama-sama kerja biar enak aja. Nah itu dia, so bijak aja gue. Bukan lagi enggak lah ya, maksudnya buat gue sih semua pengalaman ini menyenangkan ya. Maksudnya orang kerja pasti ada gimana sih ada kejadian-kejadian apa? Ya, ada menyebalkannya, ada apa, coba buat gue sih pekerjaan ini menyenangkan sih. Itu bubu gitu sih. Iya, jadi lo hobi yang dibayar kalau buat gue pasti banyak juga yang ngomong kayak gitu. Banyak gitu sih. Ya. Akhirnya hobi jadi pekerjaan itu enak sebenarnya. Iya. Kita bisa keliling Indonesia sampai keluar negeri lah, Bes. Sampai keluar negeri. Gitu. Benar, sampai keluar negeri. Jadi plus-plusnya sebenarnya banyak, ya kan. Nah, buat kalian yang mau jadi manajer artis, udah tahu kan lu susah senengnya. Nah, next banget. Mungkin kalau siapa tahu nih kan ada yang wah ternyata
ternyata jadi manajer artis enak juga. Ya lu jangan lihat enaknya doang. Ya kan? Tentu saja. Banyak susahnya juga. Ya, semua pekerjaan sih banyak susah senangnya. Jadi yang lo yakinin buat lo jalanin aja. Betul, betul. Ini sekarang secara passion lo aja maunya gimana gitu kan. Wah, itu pengalaman yang tadi lu ceritainnya gue nggak tahu, sekian lama temenan sama lu, gue nggak tahu lu jadi backing vokal Kangen Band saat di situ. Gue membantu dengan baik dan benar. Tapi sih itu salah satu yang nggak akan gue pernah lupa sih gitu. Maksudnya, tapi enggak, nih terakhir ada gak yang mau, kan semua punya pengen ya, semua punya keinginan. Ada gak sebenarnya artis yang pengen banget lu manajerin? Bukan secara materi uang ya, enggak. Kalau gue jujur ya Bes, buat gue sih nggak ada yang gue kepengen siapa, nggak ada. Karena menurut gue secara pekerjaan semuanya sama saja. Oke, template sebenarnya. Yes, gitu. Jadi nggak ada yang pengen banget, gue pengen manajerin gue pengen, nggak ada. Tidak ada. Kalau gue secara pribadi ya, tapi gue nggak tahu sama teman-teman gue yang lain ya. Cuma secara karena pekerjaannya template, sebenarnya semua sama aja gitu kan. Nggak ada yang pengen sampai gimana enggak gitu. Kalau di gue tuh lebih mau gue kerja secara bertanggung jawab gitu. Gue kerja secara jujur ya. Terus gue menikmati di umur gue yang sekarang, gue nggak tua ya, maksudnya di umur gue sekarang aja gitu. Ya umur gue yang mature ini sekarang gitu. Gue materi gue butuh jelas, semua orang butuh. Cuma gue udah sampai titik di mana gue pengen kerja nyaman. Wah, itu susah banget. Itu aja. Itu gitu. Sebenarnya tahapannya gimana? Kalau lu masih umur-umur yang punya power yang banyak gitu, lu akan kejar pasti mati-matian. Begitu lu masuk tahap kedua, lu mulai mengerti untuk mempelajari kerjaan lu nih. Tapi gitu lu masuk tahap selanjutnya, kayaknya gue pengen kerja nyaman deh. Jadi mungkin gue udah melewati banyak fase ya. Jadi maksudnya ya dari 2009 ya sampai 2023 udah berapa tahun gue Bes? 14 tahun. Iya, sekitaran segitu ya, 14 tahun, 15 tahun. Itu yang kehitung gue aktif ya, gitu kan. Ya udah sekitar hampir 15 tahun lah gue ya. Jadi gue udah melewati banyak fase gitu kan ya. Ya gue tuh sekarang lebih memilih buat ya pekerjaan bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada sesuatu yang bikin lo pusing. Cuma gue sudah pengen gue kerja di titik yang ya udah nyaman aja ya gitu kan ya. Jadi nggak pentingin yang gimana lagi sih ya. Yang tetek bengeknya lo mau gimana udah lewat kayaknya ya. Dan udah mungkin udah didapetin semua. Insya Allah udah gitu, maksudnya gue udah nyicipin lah ya gimana dari zaman ke zaman, dari zaman sebelum saya alhamdulillah berkerudung ya kan. Rambut saya warna-warni. Gua ketemu dia rambutnya masih kuning merah hijau lah. Kayak anak ayam dulu, kayak anak ayam SD. Celana pendek. Iya, kayak celana pendek dulu tuh. Oh itu kita lagi MC-in siapa ya waktu itu ya? Oh drummer cewek. Iya. Thailand, Thailand ya? Filipina apa Thailand tuh? Filipina. Iya kalau nggak salah. Siapa sih namanya? Gue lupa dah. Itu sempat gue fotoin juga tuh. Iya itu keren. Ya udah itu terakhir. Abis itu tahun depannya, alhamdulillah gue ngeliat kakak gue yang satu ini sudah terbungkus dengan rapih ya, sudah dijaga auratnya, alhamdulillah. Insya Allah. Doakan saya tetap istiqomah. Ya. Nah ini terakhir mah kita balik lagi ke Titu. Setelah perjalanan panjang, dulu sempat megang Titu. Kenapa sekarang akhirnya balik lagi ke Titu? Sebenarnya ke TV dulu. Ke TV gitu kan. Maksudnya kalau megang secara Titu kan enggak, tetap aja sama Mas Jana. Titu tetap ke Mas Jana. Kenapa gitu. akhirnya lu memutuskan untuk balik lagi? Ke kan TV, dari gitu Titu kan, abis ngurusin Titu dulu masih Titu nih ya. Iya. Sepaket. Iya. Lu berangkat ke Zivilia, lu berangkat ke yang lain-lain lagi. Akhirnya balik lagi ke sini. Apa yang membuat lu jadi menerima TV ini dulu? TV lagi. Jadi TV. Jadi itu dulu gue pernah kerja di satu label dan manajemen gitu. Waktu itu punya cita-cita Oke. Oh yang gue nge-MC. Ini gue mau bahas dikit ya. Jadi. Saya malu banget. Bukan kesal enggak. Saya malu banget sih. Gue mau ngebahas aja. Jadi itu juga mungkin karena force major juga ya. Yes. Itu zaman pandemi 2020 awal ya. Yes. Gue ditelepon sama Mbak Riri. Bes bantuin ya. Ini waktu itu cita-cita mau launching. Mau rilis single baru. Ya kan. Bantuin ya jadi hostnya ya. Ini live YouTube. Oke Mbak.
Oke, berangkatlah gue di daerah veteran. Set, berangkat. Kita take jam berapa sih? Habis maghrib Habis ya? maghrib. Jam 6, jam 7 lah. Oke. Gue datang dari jam 2, jam 3 gue udah nyampe. Set, udah. Akhirnya take. Set, adalah trouble. Entah itu hujan. Entah itu gensetnya kenapa. Ya Allah. Udahlah, akhirnya gue pulang jam 3 pagi. Ya kan? Maafkan saya. Aduh, abis terbaik. Tapi itu akhirnya seru ya. Itu akhirnya seru karena launchingnya di YouTube, ya kan, rilisnya di YouTube. Yes. Terus ada siapa waktu itu? Seruni Bahar. Iya, Terus ada. Cita-Cita itu udah pasti rilis single yang apa sih waktu itu? Aduh, yang pasti itu lagu dangdut yang slow tapi. Iya. Gitu. Terus sama ini ya. Almarhumah Caca Shirley. Iya, Caca Shirley dulu tuh terakhir ketemu almarhumah Caca di situ tuh gue lagi MC-in. Sebenarnya seru nunggunya sih, karena untung ada dia, nggak bete guenya jadinya gitu. Ya Allah, maafkan dengan gue yang kocar-kacir lari sana sini. Terbaik, dia tuh terbaik. Enggak lah. Terbaik ya. Akhirnya dari situ manajemennya Cita-Cita. Iya gitu kan. Terus jadi Cita sama Tiwi ini adik kakak di SMP, mereka satu sekolah. Cita ini adik kelasnya Tiwi dulu gitu. Jadi Cita sempat ngomong, "Mak, gue mau narik mantan anak lo yang mau gue jadiin anak lo lagi nih, siapa?" gitu kan. Ada Tiwi. Serius gitu kan. Iya, nggak sengaja gue ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Gitu. Nih ya gue tambahin ya, nih anaknya ya, katanya gitu kan. Udah kebanyakan, anak lo kebanyakan. Ya udah nggak apa-apa ngomong gitu kan. Ayo gitu kan. Udah. Tiwi tuh nggak tahu kalau gue tuh di manajemen itu, nggak tahu dia awalnya. Saat itu sedang ada di situ ya, di manajemen itu ya. Tiwi nggak tahu gitu. Terus satu hari Cita, ayo meeting yuk gitu kan. Jadi dia bawa produser dia, terus bawa gua gitu kan. Ayo meeting, Tiwi nggak tahu nih gitu. Udah kan, terus kaget dia kan. Loh kok ada Mbak Riri? Dia bilang gitu kan. Udah ngobrol gitu kan. Ya udah ayo udah aku ikut deh gitu. Awalnya itu. Awalnya itu ketemu Tiwi lagi gitu. Baru dari situ berarti 2020. Iya dong, bener 2020 lo cerita awal pandemi megang TV 2020. Gitu. Setelah yang event kita itu atau sebelumnya? Udah kok, cuma kan waktu itu eventnya dangdut, jadi kan TV tidak termasuk di dalamnya. Oh, tapi pada saat kita yang rilis singlenya Cita-Cita kan, lu udah ngurusin TV juga tuh? Udah. Oh itu. Udah. Akhirnya lu memutuskan untuk ya udah gitu. Gitu. Karena udah pernah kerja bareng juga dulu. Iya gitu betul, kan? Iya betul banget. Nah ya udah, maksudnya setelah itu kan kebetulan kantor itu akhirnya berbisnis masing-masing. Iya kan. Nah, gua nanya sama Tiwi, ini kita tetap mau berjalan atau tidak gitu. Maksudnya ya karena setahu gue juga Tiwi itu nggak punya manajer kan gitu. Ya kalau Tiwi bilang ya udah Mbak, kita jalan-jalan aja ya kan, maksudnya tidak berpengaruh apapun juga kok lu jalan sama gue gitu loh, kasarnya gitulah gitu. Ya udah berjalanlah gue sama Tiwi ceritanya. Sampai gitu. sekarang. Wah, alhamdulillah ya, berarti masih jalan terus sampai sekarang. Pesan terakhir. Ya ampun, kok serem? Gitu. Gue serem ya, coy ya. Gue malas deh kalau sama anak event tuh pakai baju hitam mulu ya. Jadi gini Bes, kalau misalnya lemari gue segini ya, gitu. Baju gue yang warna lain cuma segini. Kesininya warna hitam semua. Maaf ya. Nggak gacul, muri, maaf balki, ya. tepen, semua hitam. Aang doang yang ada warnanya Marian. Gitu. Jadi terakhir yang lu mau sampaikan untuk mungkin yang penonton, siapa tahu ada yang mau ada yang mau manajerin artis atau ada apa, mungkin apa yang mau lu sampaikan buat penonton yang ada di sini? Apa ya, maksudnya siapapun sebenarnya bisa jadi manajer artis ya menurut gua, karena kan setahu gua manajer artis tuh nggak ada sekolahnya ya. Betul. Semuanya otodidak gitu. Selama lo apa ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang dikhususkan sih ya gitu. Something spesial gitu. Maksudnya yang lu harus S1, begini, lu harus S2 gitu. Siapapun bisa jadi manajer. Yang penting lo jujur, ulet. Itu sih yang paling penting, sama attitude lo udah pasti banget. Karena kita mewakili si talent ya. Iya, kan? karena siapapun artisnya, begitu lo ketemu IO atau ketemu klien, yang maju duluan tuh manajernya. Embor. Ya kan? Itu yang harus lu jaga, karena lu bawa
nama artisnya gitu. Jadi betul sekali. Sebagus mungkin untuk komunikasinya. Iya kan. Kita kan ujung tombak nih. Betul sekali. Baiklah itu dia ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Riri. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan akhirnya kita tahu backstage-nya dari Kangen Band ya, tahu event-eventnya. Ya semoga kita doain single barunya dari Titu itu. Dan TV itu mau keluar single habis Lebaran juga dong, gitu. Oh iya tentunya. TV sendiri? Iya dong. Solo? Yes dong. Titu baru ngeluarin, TV mau lagi? Iya dong. Ya Luar karena kan biasa. memang sebelum sedikit lagi boleh ya. Boleh. Sebelum Titu itu mau rilis, sebenarnya TV sudah kita udah menyiapkan project singlenya TV juga. Oh gitu. Iya. Jadi langsam nih ya, terus-terusan nih ya. Luar biasa. Tepuk tangan. Mohon doa restunya ya kan. Tepuk tangan buat TV-nya, buat Titunya, semoga dilancarkan semuanya. Amin. Semoga dilancarin untuk single barunya Titu juga. Kamu nanya ya. Yeah. Kalau singlenya TV, it's gonna be surprise. It's gonna be surprise pokoknya ya. Jadi tinggal itu akan keluar di YouTube juga dong pasti ya. Iya dong. Ya semoga nanti kalian bisa nonton langsung di detik pertamanya ya begitu launching ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian. Terima kasih Mbak Riri. Sama-sama Kakak Abis. Terima kasih loh. Aduh, aku jadi wali. Waktu kesini ya, masih udah ikutan podcast dan ngasih sharing-sharing Sama-sama Abis, ilmunya sukses ya. buat podcastnya. Amin. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton podcast Terang kali ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalian boleh request siapa aja yang mungkin bisa gue undang ke sini. Request aja ya. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.